Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Selamat siang dan selamat sore teman-teman semuanya. Selamat datang dan selamat bergabung dalam acara podcast Adsef UAD dengan judul Peran Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan terhadap Industri Keuangan Syariah di Indonesia. Nah, di sebelah saya ini sudah ada Bapak Dr. Ridwan SEMAG selaku dosen Perbankan Syariah Universitas Ahmad Dahlan. Mungkin Bapak boleh say hello dulu ke kamera menyapa teman-teman kita yang lagi menonton podcast kita pada hari ini, Pak. Oke, baik. Terima kasih Mbak Nisa. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo sahabat semua ya, adik mahasiswa UAD maupun mahasiswa yang lain atau masyarakat pada umumnya ya, pecinta ekonomi syariah. Terima kasih atas kesediaannya untuk selalu terus aktif dalam memasyarakatkan ekonomi syariah di Indonesia. Mungkin langsung saja ya Pak, kita diskusi, tapi jangan terlalu formal juga sih Pak, biar nggak terlalu gitu ya Pak. Biar bentar. Oke, siap. Mungkin kita ini ya Pak, kita mulai dari pertanyaan pertama. Seperti yang kita ketahui ya Pak, kan di UAD ini memiliki banyak mahasiswa, tentunya juga minat dan bakatnya itu berbeda-beda ya Pak. Nah, terus bagaimana sih Pak program studi perbankan syariah di Universitas Ahmad Dahlan ini untuk mewadahi mahasiswanya yang memiliki minat dan bakat yang berbeda-beda tersebut, seperti itu Pak? Oke, saya kira kampus kita ini sangat concern ya dalam pembinaan mahasiswa sesuai dengan minat dan bakatnya masing-masing. Karena memang tidak bisa anak siapapun mereka dipaksakan kalau tidak sesuai dengan passionnya atau dengan bakat dan minatnya ya. Ini Bimawa yang diberi wewenang untuk melakukan pembinaan itu ya. Kita paham betul bagaimana prestasi mahasiswa UAD yang telah banyak dibina oleh Bimawa, termasuk kerjasama dengan kami di kantor urusan bisnis dan investasi UAD. Kebetulan saya ketua kantor di situ. Seperti itu Pak. Kalau misalkan langkah yang diambil dari prodi perbankan syariah sendiri dalam menciptakan lulusan yang memiliki potensi di ekonomi syariah itu bagaimana dan seperti apa gitu Pak? Ya baik, saya juga terlibat di proses awal ya, bagaimana prodi ini didesain, didirikan gitu, sehingga insya Allah banyak memahami tentang bagaimana ikhtiar kita untuk menciptakan generasi ekonomi Islam atau ekonomi robbani ya. Kita mulai dari misalnya penyusunan visi misi ya, kemudian kurikulum, kemudian rencana pembelajaran, kemudian bagaimana hubungannya dengan industri keuangan syariah di Indonesia gitu ya. Kita menerima masukan dari industri seperti apa kira-kira kurikulum yang relevan dengan kebutuhan industri keuangan syariah di Indonesia, sehingga alumni kita nanti akan mampu berkompetisi dalam dunia kerja industri keuangan syariah di Indonesia. Nah, selanjutnya kalau peran perkembangan perbankan syariah terhadap dunia industri keuangan di Indonesia itu bagaimana Pak? Ya, sampai kira-kira ya 10 tahun belakangan ini memang tren pertumbuhan industri keuangan syariah di Indonesia jauh lebih baik dibanding dengan keuangan konvensional ya. Bank syariah misalnya jauh lebih tinggi pertumbuhannya dibanding dengan bank konvensional ya. Meskipun kalau kita lihat market share itu total penguasaan pasar ya, bank syariah memang ya baru di angka 7-8% saja. Impian kita kira-kira 10% 5 tahun yang lalu sungguhnya impian itu ya. Tapi faktanya hari ini masih berkisar 7 atau 8%. Itu kita juga sudah bersyukur karena respon masyarakat juga cukup baik terhadap bank syariah. Kalau untuk prospek kerja mahasiswa perbankan syariah Universitas Ahmad Dahlan di industri keuangan ditinjau dari banyaknya lulusan mahasiswa dari univ lain dan prodi lain itu bagaimana Pak? Iya. Bapak sendiri bagaimana? Jadi memang perlu difahami ya dari sekalian ya mahasiswa kita bahwa kompetisi itu sekarang sudah semakin kuat, semakin hebat, semakin tinggi persaingan satu dengan yang lain, sehingga dibutuhkan tingkat kompetensi yang lebih baik, tidak saja pada aspek pengetahuan tapi juga sikap ya, kemudian juga keterampilan. Jadi tiga-tiganya ini harus dikuasai oleh mahasiswa kita. Insya Allah kurikulum kita memadai untuk itu gitu, sehingga ada memiliki bekal yang cukup kompeten dalam penguasaan pengetahuan ekonomi syariah, kemudian keterampilan mengelola bank syariah, lembaga keuangan syariah, dan terakhir memiliki attitude ya, sikap yang positif, motivasi yang baik gitu, soft skill yang memadai, sehingga insya Allah mampu bersaing di dunia kerja. Seperti itu ya Pak, soalnya dari pengalaman dan kemarin kan saya magang sempat bercerita sedikit bahwa
rata-rata yang bekerja di bank itu memang tidak dari perbankan syariah. Saya pernah itu dia S1 pertambangan, terusannya dari manajemen, bukan nggak ada lulusan ekonomi syariah begitu loh Pak. Jadi saya, oh kamu perbankan syariah katanya kayak gitu. Iya kata saya, pas saya tanya-tanya memang kurang gitu Pak yang dari ekonomi syariah, perbankan syariah begitu. Memang gini ya, kebutuhan di bank itu kan tidak semata-mata alumni perbankan memang ya. Kalau dia mau fokus di sektor pertambangan, tentu mereka membutuhkan alumni di bidang pertambangan supaya bisa menganalisis lebih dalam persoalan industri tambang gitu. Kalau dia mau masuk sektor pertanian, dia juga akan rekrut yang punya background pertanian gitu. Tapi kan memang ini problem baru kita seiring dengan menguatnya financial technology atau fintech atau teknologi keuangan ya. Karena peran-peran manusia itu sudah banyak digantikan oleh teknologi, oleh IT, nah itu otomatis akan mengurangi peluang rekrutmen tenaga baru. Sehingga kami saran pada sekalian, bekal keuangan syariah dari UAD ini tidak hanya diartikan sempit, hanya akan bekerja di keuangan syariah, jangan. Justru ini menjadi bekal kita untuk bisa bekerja di semua industri. Karena sekarang ini trennya kan halal ya, termasuk keuangan halal. Nah kalau itu melekat di semua perusahaan gitu. Jadi adik-adik punya pilihan lebih luas gitu. Jadi nggak hanya berpaku mau di bank gitu ya Pak ya? Oh jangan. Justru bank itu sekarang semakin menyempit karena digantikan fungsinya oleh teknologi gitu. Kalau semisal itu Pak, upaya yang dilakukan oleh perbankan syariah Universitas Ahmad Dahlan terhadap perkembangan industri keuangan syariah saat ini itu bagaimana Pak? Iya, kami juga sudah melakukan evaluasi kurikulum ya, visi misi kita menyesuaikan dengan tren penggunaan teknologi. Jadi memang sudah ke digitalisasi perbankan. Nah, syariah juga itu. Karenanya kurikulum kita berubah menyesuaikan bagaimana adik juga mahir memahami, menguasai teknologi perbankan sehingga keluar dari sini nanti tidak berpikir bank manual, itu sudah digitalize gitu. Memang saat ini eranya udah digital. Ya. Membuka rekening juga semuanya digital. Dari rumah sambil tidur udah bisa sekarang, sehingga mager kan? Mager ya. Karena kita mager, akhirnya nggak kemana-mana. Akhirnya pada gemuk nih, kayak saya ini karena mager juga. Iya, termasuk saya berarti. Jangan tersinggung. Iya betul Pak. Saya yang tersinggung. Kalau untuk media pembelajaran di perbankan syariah itu seperti apa sih Pak yang menunjang keaktifan mahasiswa gitu jika bergabung nantinya di prodi PBS UAD ini begitu? Selain pembelajaran klasikal misalnya ya itu standar, dan kampus kita kan cukup representatif ya, kemudian cukup bagus, cukup megah, fasilitasnya juga sangat memadai. Kemudian kita juga memfasilitasi, mewadai maksudnya yang punya minat dan bakat khusus, olahraga, pengetahuan teknologi, debat dan seterusnya ya. Wadah banyak sekali pembinaan akan itu sehingga bakatnya akan terus tumbuh menjadi lebih baik gitu. Lomba-lomba tingkat nasional dan internasional, Adit terus mensupport itu sehingga banyak anak-anak kita yang bisa menang juara di tingkat nasional maupun level internasional gitu. Jadi dari prodi sendiri mendorong mahasiswanya ya Pak ya untuk lebih baik gitu ya Pak. Betul. Anda tidak boleh merasa cukup kok dengan apa yang ada hari ini gitu. Dan sekarang kuliah di mana-mana itu relatif sama negeri swasta itu sekarang sudah susah dibedakan, tipis sekali bedanya gitu ya. Soal keunggulan apalagi banyak kampus kita ini jauh lebih unggul sesungguhnya dibanding kampus-kampus lain dalam hal misalnya publikasi jurnal ilmiah gitu ya, sarana dan prasarana gitu ya. Banyak loh anak-anak yang kaget-kaget dari desa lihat kampus tuh. Kampusnya seindah ini ya gitu. Jika datang ke sini itu karena fasilitas dan itu sah-sah saja, saya kira keren lah Pak memfasilitasi mahasiswa baru gitu. Nih Pak, ada kenapa sih PBS UAD ini masuk ke Fakultas Agama Islam gitu Pak, bukan ke Fakultas Ekonomi dan Bisnis? Itu ada ceritanya tersendiri atau bagaimana? Iya. Jadi kan Fakultas Ekonomi Bisnis kita itu masih Fakultas Ekonomi dan Bisnis umum ya, belum ada pencirian khas syariah. Kecuali nanti kemudian ada upaya menjadi atau mendirikan fakultas baru seperti di kampus lain misalnya dengan FEBI, Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, nah kita baru bisa masuk di sana. Nah, yang memungkinkan sesuai dengan aturan Kementerian Agama, prodi perbankan syariah itu bisa masuk di Fakultas Agama Islam. Itu nanti di bawah pembinaannya dari Kopar KS.
kita di bawah Kementerian Agama. Kalau nanti di bawah Fakultas Ekonomi di Kementerian Pendidikan Nasional gitu, ada perbedaan di situ. Gitu. Jadi emang agak beda ya Pak ya itunya. Beda. Induknya juga beda ya, jalurnya beda. Gitu. Oke Pak. Kalau event atau acara apa aja sih Pak yang menjadi ikonik dari Prodi Perbankan Syariah UAD ini, dari misal skala regional, nasional atau bahkan internasional, itu ada nggak Pak? Banyak ya, saya kira di lomba-lomba di tingkat nasional itu misalnya Olimpiade Ekonomi Islam ya, kemudian teman-teman FOSE itu yang level nasional juga sudah mulai banyak, dan UAD beberapa kali sekarang menjadi tuan rumah untuk internasional maupun nasional event yang berhubungan dengan ekonomi syariah gitu ya. Bahkan beberapa kali kita juga ada kok mahasiswa kita yang kita kirim di event-event nasional maupun internasional gitu. Dan kita nggak kalah juga kok bersaing dengan mahasiswa lain. Terakhir kan yang Olimpiade kita menang ya di Rio ya kemarin ya, kita dapat juara 2 juga adik-adik kita gitu. Selamat lah ya. Iya. Tentunya itu dibimbing ya Pak oleh dosen-dosen perbankan syariah, dibimbing gitu tentunya. Iya ya, mungkin kalau membimbing kok kesannya atas bawah ya, kita ini yang memandu, memfasilitasi gitu kan. Anda sudah punya bakat nih, bakatnya bagus, kalau istilah apa ya, bibitnya sudah bagus, nanti tinggal dipulas-pulas sedikit gitu ya. Pengalaman di luar seperti apa, kami yang dulu kayak apa gitu, nah disaringkan dengan mahasiswa yang berbakat tadi, insya Allah akan mudah tumbuh dengan cepat gitu. Kalau misal dari alumninya, kan prodi kita masih terbilang baru ya Pak. Kalau yang sejauh Bapak lihat dari prodinya, dari yang sudah lulus itu bagaimana sih Pak? Kayak misalkan prospek kerjanya mereka itu, atau di bank, atau ada yang lanjut apa, atau bagaimana gitu Pak? Iya, kebetulan kan saya juga komisaris di BPR Syariah ya di Jogja ini, Pemuda Keluarga, kemudian juga ketua BMT Berdasarkan Fikri ya, dan ada alumni kita di situ. Kita rekrut memang, sama itu juga ada kita komisaris utama saya di PT Bumi Harapan Umat, itu juga ada yang kita ambil alumni kita, dan alhamdulillah kinerjanya sangat bagus ya. Kecuali sangat bagus. Angkatan pertama itu dari kami ada beberapa itu yang sudah bekerja. Memang kayak saya prioritaskan kira rekrutmen, kita pengen coba kita uji deh alumni kita ini seperti apa, dan keren kok ternyata, benar bagus. Berkontribusi dengan baik gitu ya Pak. Kinerjanya bagus. Udah sih Pak, seperti itu aja sebenarnya. Mungkin Bapak sendiri mau lebih menyampaikan apa gitu Pak dalam podcast ini tentang prodi kita gitu. Iya. Jadi gini ya, prodi Perbankan Syariah UAD ini bagian dari ikhtiar kami kita semua dalam membumikan sistem ekonomi Islam ya. Bagi kita sebagai Muslim, berekonomi secara Islam itu kan bagian dari ikhtiar kita menjadi Muslim yang kafah atau Muslim yang menyeluruh atau holistik ya. Kan tuntutannya begitu, syariat kita itu udkhulu fisilmi kafah, supaya menjadi Muslim itu juga sesungguhnya ke semua sektor kehidupan kita, termasuk dalam berekonomi. Nah, UAD melalui prodi Perbankan Syariah memfasilitasi kita semua untuk bisa berekonomi secara Islami, bagian dari kita menjadi Muslim kafah. Insya Allah adik-adik yang bergabung dengan kami mendapatkan bekal yang cukup untuk menjadi ekonom robbani atau ekonom yang sesuai dengan prinsip syariah. Orang tua jangan khawatir, insya Allah kami membantu, mendukung, memotivasi mahasiswa kami untuk growing up yang tumbuh menjadi lebih baik dari posisi yang sebelumnya, sehingga kelak mereka selesai dari kami bisa berkarir dimanapun, insya Allah memiliki landasan akidah yang bagus, ya, syariah yang kuat, dan akhlak dan muamalah yang semakin baik. Demikian ya, saya kira terus bersemangat untuk mengembangkan ekonomi syariah. Terima kasih ya Mbak ya, terima kasih semua panitia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah teman-teman, seperti itu ya yang tadi sudah di-spill oleh Bapak Ridwan mengenai peran perbankan syariah Universitas Ahmad Dahlan terhadap industri keuangan syariah di Indonesia. Semoga dapat bermanfaat dan menambah wawasan bagi kita semua ya tentunya. Mungkin sebelum podcast ini diakhiri, Bapak ingin menyampaikan closing statement untuk teman-teman yang menonton podcast kita pada hari ini, Pak. Oke. Untuk generasi robbani, milenial Islami, tetap bersemangat. Mari kita kembangkan ekonomi Islam menuju Indonesia yang semakin sejahtera. Terima kasih. Oke, mungkin itu ya teman-teman closing statement dari Pak Ridwan untuk hari ini.
Mungkin sampai di sini dulu podcast kita pada hari ini. Sampai bertemu di podcast dan narasumber yang lebih menarik lagi. Sekian dari saya, mohon maaf apabila ada salah-salah kata. Nun wal qalami wa ma yasturun billahi bisabil haq fastabiqul khairat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.